Oke, baik. Untuk vektor ya, ini adalah video terakhir untuk membahas vektor. Nah, kita sudah membuat ya, mempelajari bagaimana menjumlahkan vektor ya kalau ada dua buah vektor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita memiliki lebih dari dua vektor? Oke. Misalnya kita ingin menjumlahkan vektor A dengan vektor B ya, ditambah lagi ada vektor C. Kita ingin menjumlahkan 3 vektor misalnya. Nah, cara satunya kita bisa jumlahkan dulu A dan B, hasilnya kemana, maka hasil dari A dan B kemudian dijumlahkan lagi dengan vektor C yang menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Ya, ingat rumus yang kita pelajari kemarin hanya untuk menjumlahkan 2 vektor. Nah, kalau ada 3 vektor begini kita harus 2 kali kerja. Nah, jadi semacam makin susah gitu ya. Jadi kita harus ada metode yang lain. Metode yang lain bagaimana? Caranya adalah kita sederhanakan dulu bentuk ini, ya, baru nanti kita jumlahkan. Nah, untuk itu ya kita membutuhkan yang namanya penguraian vektor. Jadi kita harus bisa menentukan komponen-komponen vektor. Jadi bagaimana sekarang penguraian vektor. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana menguraikan vektor. Misalnya kita punya di sini adalah vektor A. Vektor A ini dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Oke. Maka vektor A ini kita bisa uraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi kalau kita buat sumbu X, sumbu Y. Jadi vektor yang diuraikan itu adalah vektor yang membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau vektornya udah ke kanan misalkan, atau vektornya udah ke atas ya, udah jelas ke sumbu mana, itu nggak perlu diuraikan. Yang perlu diuraikan adalah vektor-vektor yang melenceng ya. Jadi punya sudut apakah vektornya begini atau vektornya begini atau begini. Artinya vektornya itu punya dua arah, ke X ada, ke Y juga ada. Oke. Nah, oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, sekarang ya patokan kita adalah tentu sumbu X, sumbu Y. Oke. Kalau vektornya begini, berarti dia bisa kita uraikan ke X dan ke Y. Ya, jadi ke kanan dan ke atas. Nah, cara uraikannya begini. Tarik ke sini, ya, ini harus sejajar dengan ujung. Kemudian tarik ke atas juga harus sejajar dengan kita. Boleh lebih panjang daripada vektornya. Nah, ini adalah nilai A, nilai vektor A ke arah sumbu X, karena ini X. Kemudian yang ini adalah nilai vektor A ke arah sumbu Y. Ya, jadi kita ingin mencari vektor ke arah X dan vektor ke arah Y dari vektor A. Ya. AX dan AY ini disebut komponen vektor. Ya. Jadi kalau kita buat di sini AX dan AY ini disebut komponen vektor atau vektor komponennya atau vektor hasil uraian ya dari vektor A. Atau kalau lebih matematis ya, ini lebih matematis dibuatnya begini. Vektor A itu sama dengan vektor AX ya, vektor AX I ada topinya ditambah vektor AY J gitu, ada topinya ya. Cuman ini penulisan secara matematis ya. Mungkin kalian akan belajar juga vektor di matematika. Artinya apa? Vektor A ini adalah jumlah dari si X dan si Y sebenarnya. Sama seperti yang kemarin lah sebenarnya. Jadi ada vektor ke kanan, ada vektor ke atas. Jumlahnya ya ini kan jumlahnya. Jadi menguraikan vektor ini kebalikan dari yang kemarin. Kalau kemarin ada dua buah vektor kita gabung. Sekarang ada satu vektor kita pisahkan ke X dan ke Y. Begitu ya. Nah, jadi makanya vektor A ini hasil dari ini dan ini. Jadi hasil vektor A ke X dan vektor A ke Y kalau digabung itu menghasilkan ini. Ya, cuman sekarang kita bukan mau gabung, ya, bukan mau resultatkan, tapi malah kita ingin
uraikan, ingin mencari komponennya. Oke, begitu lebih kurang. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai AX dan berapa nilai AY? Ya, misalnya kita nanti dapat A-nya 10, maka ini nilainya berapa? Ya, ini nilainya berapa? Gitu ya. Jadi tergantung dari sudutnya. Nah, caranya adalah ya, kalau kita mau langsung ya, AX itu lihat ininya, AX itu dia di samping sudut. Ya, kalau di samping itu nilainya cos. Jadi A cos theta. Kalau AY nilainya jadi A sin theta. Simpelnya sih begitu ya. Cuma kita harus tahu ini dari mana. Ya. Nah, untuk bisa ini kita harus kembali sedikit ke trigonometri ya. Kita ambil ya. Misalnya di sini adalah vektor A. Ya. Ini AX-nya. Kita buat di sini adalah AX. Ini nilai AY. Ini adalah AY. Ya. Sudutnya di sini. Ini sudut tetanya. Nah, AX AY-nya berapa? Gimana caranya? Nah, kita pokoknya harus dapat ini dan ini. Ya, caranya gimana? Nah, masih ingat nggak? Ada yang namanya sin dan cos ya. Kalau sin itu demi ya, depan per miring. Jadi kalau kita ambil sin theta sama dengan depan. Depan itu AY ya, ini depan, ini samping. Depannya AY, miring itu yang ini. AY per A. Ya, sedikit matematika. AY per A sin theta. Kalau kita butuh AY, ininya kan kemari ya. Jadi nilainya kita buat AY aja dulu. Berarti AY sama dengan ya, A kali sin theta. Nah, makanya AY-nya jadi A sin theta. Ya. Dan atau simpelnya begini. AY ini kan kalau kita letakkan sini kan jadi di depan sudut ya. Jadi yang depan itu pasti sin, yang X ini kan ada di samping sudut, yang di samping itu pasti cos. Kita lihat kenapa cos. Cos theta itu cos itu adalah sami ya. Ingat cos itu adalah samping per miring. Nah, samping dari sudut theta itu AX ya. Jadi cos theta sama dengan AX per A. Ya, sampingnya AX, miringnya A. Kita mau carinya AX ya. AX sama dengan A cos theta. Nah, itulah mengapa ini menjadi A cos theta. Oke, kita review ya. Simpelnya begini. Kita punya vektornya bisa apa aja ya. Misalnya vektor F. Ya. Kita mau uraikan ke sini dan ke atas. Yang ke sini ini sudutnya alfa misalnya. Ke sini kita beri nama Fe. Karena ini di samping sudut, maka cepatnya langsung aja F cos alfa. Karena yang ini kalau kita letakkan kemari, dia jadi di depan sudut kan. Nah, ini kita beri nama Fy karena dia kesumbu Y, maka namanya menjadi F sin alfa. Itu simpelnya. Nah, contoh lainnya, kita punya misalkan F-nya jadi ke bawah misalnya, ya. Vektornya bisa F, bisa apa aja. Terus karena ke bawah gini ya, dia arahnya ke sini, berarti kita uraikan ke sini dan ke sana dong, ya kan? Nah, kita uraikan ke sini dan ke sini ya, jadi harus sama panjang. Nah, sudutnya yang mana? Tergantung soal ya. Misalnya sudutnya diketahuinya di mana ya? Di sini misalnya sudutnya boleh. Sini theta misalnya. Maka karena ini sudutnya di sini, ini kan di samping sudut. Ini kesumbu Y ya. Jadi ini Fy karena di samping sudut jadinya cos ya. Ingat cos itu samping, sin itu depan ya. Di sini sudutnya berarti ini menjadi F cos theta ya. Yang ini menjadi F X itu nilainya F sin theta. Ya, jadi jangan dihafal bahwa kesumbu X pasti cos, kesumbu Y pasti sin. Nah, itu belum tentu seperti ini. Sumbu Y-nya malah cos, sumbu X-nya malah sin. Itu sangat tergantung dari sudutnya di mana. Ya, bisa aja gambarnya sama, coba lihat. Misalnya kita buat gambarnya sama nih. Ya, gambarnya sama. F-nya kemari. Ya, F-nya kemari. Kita mau uraikan Fx dan Fy. Ya, kita mau uraikan Fx dan Fy, tapi sudutnya bukan di sini. Di sini sudutnya. Nah, misalnya sudutnya di sini misalnya alfa sudutnya ya. Atau gamma atau apa aja sih. Alfa misalnya sudutnya. Maka karena sudut yang diketahui di sini, nah ini menjadi cos.
maka ini menjadi F ya. F yang ini cos alfa, yang ini menjadi F sin alfa. Nah, jadi sin dan cosnya itu sangat tergantung di sudut yang diketahuinya di mana. Ini sama nih. Kalau sudut yang diketahuinya di sini, maka ini menjadi cos, ini malah menjadi sin. Ya. Nah, jadi simpelnya adalah menguraikan vektor adalah mencari komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita uraikan menjadi cos dan sin, ya. Tergantung dari gambarnya. Oke? Oke, baik. Setelah kita mempelajari bagaimana menentukan, bagaimana menguraikan vektor, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal penjumlahan vektor, ya, dengan vektornya itu lebih dari 2. Ya. Kita ambil contoh, ya, atau kita buat apa sih? Kita buat agak ke sini. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Oke? Kita ambil beberapa vektor, ya. Anggap misalnya, nah, ke sini ada vektor A misalnya. Oke. Nilainya katakanlah 10 meter misalnya. Ini vektor A itu punya sudut 45 derajat, ya, atau jangan 30 aja. 30 susah videonya bisa. 30 derajat. Oke. Kemudian ada vektor B. Anggap aja vektor B-nya kemari. Vektor B-nya kemari. Ini nilainya misalnya 5 aja meter, atau jangan 3 aja. Ini gambarnya kurang pas. 3 itu kira-kira di sini. Nah, pendek. Ya, ini sumbunya kurang. Ini 3 meter. Oke. Kemudian ada satu vektor lagi, vektor C, misalnya kemana ya? Ke bawah. Kita aja vektor C-nya ke bawah. Vektor C itu nilainya 3 akar 2 misalnya meter. Nah, ini ada A, B, C, ini bisa aja 4, 5 vektor terserah, ya. Cuman makin banyak vektornya nanti makin panjang kita menyelesaikan. Oke, baik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita menjumlahkan dua buah vektor, itu kayak 2 kali kerja, ya. A dan B dulu, kemudian hasilnya dijumlahkan lagi dengan C. Nah, caranya adalah biar langsung B dan C ini udah oke, udah aman karena dia udah ke sumbu X dan udah ke sumbu Y. Jadi nggak perlu diuraikan. Kita cukup menguraikan yang melenceng aja. Nah, yang melenceng ini adalah si A. Kita uraikan dia ke X dan ke Y. Ya. Nah, yang ke X ini kita beri nama AX. Ya. Nilainya tentu karena ini di samping sudut, jadinya A cos 30. Jadi kalau ini 10, ini sudutnya 30, ya, berarti nilai A yang baru jadinya 10 cos 30, ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka hasilnya 5 akar 3 meter. Oke. Kemudian yang ke atas ini tentu A sin 30, ya. Ini adalah AY-nya. Oke, AY. Maka kalau kita cari hasilnya berapa? A sin 30 berarti 10 sin 30 itu adalah setengah, hasilnya berarti 5. Ya, 5 meter. Oke lah. Oke, tadi ini angkanya kita buatnya asal tadi, ya, asal. Jadi mungkin matematikanya agak panjang. Cuman gini aja lah, ya, biar nggak pusing di matematika, ya. Jadi karena kita lagi berusaha memahami metodenya, ya. Jadi kalau pusing di matematika nanti menjadi lebih pusing di kalian, ya. Jadi kita ganti aja angkanya. Ini tetap 3 meter. Karena ini ada akar 3, ini kita buat jadi ada akar 3 nya. Biar gampang, ya, maksudnya. Jadi 3 akar 3 meter. Intinya bisa aja, angka yang tadi bisa aja, cuma lebih panjang di matematikanya, ya. Jadi yang penting kalian paham dulu bagaimana caranya. Nah, sekarang
kita punya vektor B, vektor C, vektor AX dan vektor AY. Nah, sekarang kondisi kita menjadi lebih gampang sebenarnya. Jadi semua vektornya ini, masih ingat ya, kalau vektornya searah tinggal ditambah, vektornya berlawanan tinggal dikurang. Nah, sekarang ya, tujuan kita menguraikan vektor tadi itu sebenarnya untuk ini. Jadi AX, AY ini lihat. AX berlawanan dengan si C, jadi tinggal kita kurang. AX berlawanan dengan si B, jadi tinggal kita kurang. Jadi menguraikan vektor itu agar lebih simpel, ya, lebih simpel hasilnya. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari dua arah saja. Jadi total resultan, ya, atau gini aja, resultan di sumbu X dan resultan di sumbu Y. Jadi kita tinggal cari dua hal aja. Resultan di sumbu X yang ke X, ya, ada AX dan ada B ke kiri. Nah, resultan di sumbu X tinggal AX dikurang B aja. Jadi langsung ini ada X dengan B itu berlawanan, jadi langsung dikurang. Jadi 5 akar 3 kurang 3 akar 3, jadi 5 akar 3 kurang 3 akar 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 akar 3. Ini adalah hasil dari Rx, ya. Jadi total gaya di sumbu X, total vektor di sumbu X, ya, sorry, bukan gaya. Sekarang si Y, ya, ke atas dan ke bawah. Ke atasnya ada tadi AY, dikurang yang ke bawah ada C. Nah, seandainya C-nya ke atas jadi ditambah, ya, jadi gampang aja. Jadi AY-nya 5, ke bawahnya 3, kurang 3 berarti 2, ya. Berarti hasilnya adalah 2. Ini meter, ini juga meter. Nah, sekarang gambar yang tadinya rumit seperti ini kita udah bisa sederhanakan gambarnya menjadi Rx 2 akar 3 dan positif. Perhatikan, positif artinya ke sumbu X positif. Berarti ini adalah Rx nilainya 2 akar 3 meter. Ry positif berarti ke atas. Ini adalah Ry nilainya 2 meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari gabungan dari Rx dan Ry. Ya, yang bentuknya kan tegak lurus, ini kan tegak lurus. Ya, jadi kalau tegak lurus mencari resultannya, ya, di video sebelumnya langsung aja secara Pitagoras. Jadi Rx kuadrat tambah Ry kuadrat, jadi langsung aja. Jadi ini tinggal dimasukkan kemari, langsung selesai hasilnya, ya. Jadi kalau kita mau cari bisa aja sih akar Rx kuadrat ini dikuadratkan 2 akar 3 tapi dikuadratkan langsung aja, ya. 2 kuadrat 4, 3 akar 3 kuadrat jadi 3, 4 dan 3 12 ditambah Ry kuadrat 2 kuadrat 4. Berarti hasilnya akar 16, berarti 4 meter. Nah, jadi Rx, Ry hasilnya 4 meter. Kalau kita gabung, kira-kira di sini. Ini adalah resultan akhirnya. Jadi simpelnya adalah vektor A, vektor B, dan vektor C kalau dijumlahkan hasil akhirnya begini. Ya. Bayangkan ini menjadi hasil akhirnya. Kok begini? Ini nilainya berapa sih? 4. Yang 4 mungkin lebih panjang. Oh, ini lebih pendek. Ini adalah resultan vektor akhirnya, nilainya 4. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari bagaimana menguraikan vektor itu untuk memudahkan kita. Ketika ada vektor yang lebih dari 2, ya, kita bisa jumlahkan, ya, dengan cara menyederhanakan dulu yang miring-miring begini. Kita uraikan ke X, kita uraikan ke Y. Ya, sehingga ketika kita mencari totalnya, kita bisa totalkan dulu X, totalkan dulu Y. Prosedur akhirnya adalah tinggal menggabungkan antara X dan Y, ya, karena X dan Y itu pasti tegak lurus. Jadi tinggal kita gabungkan secara Pitagoras. Oke, begitu. Nah, buat kalian yang sudah menyaksikan video mengenai pembahasan vektor dari awal sampai akhir, ya, semoga bermanfaat. Dan ingat, vektor ini akan digunakan, ya, vektor ini akan dipakai untuk mengerjakan soal-soal fisika ke depannya. Jadi pastikan kalian betul-betul paham, ya, terutama bagaimana menjumlahkan vektor dan menguraikan vektor. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.